Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Lamang Walangadi dengan NIM 2102110606060. Jadi di sini saya dari kelas A, praktikum keamanan cyber, dan di sini saya akan membuat tugas 10 praktikum keamanan cyber yaitu Lab Incident Handling. Nah, di sini yaitu kita mulai dari di sini tujuannya untuk mengetahui prosedur pengenangan insiden keamanan untuk merumuskan pertanyaan tentang skenario insiden tertentu. Nah, kita masuk kepada skenario pertama, yaitu Worm and Distribution Denial of Service Against Infestation, yaitu investasi agen worm dan distribusi denial of service. Nah, di sini kita akan pelajari skenario dan kita akan diskusi serta tentukan pertanyaan penanganan respon insiden yang harus ditanyakan pada setiap proses transfer insiden dan pertimbangan rincian organisasi dan SCR, SCS, CS, CSIRC when ketika kita merumuskan pertanyaan. Nah, di sini skenario-nya yaitu adalah tentang sebuah perusahaan investasi kecil milik keluarga. Organisasi ini hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 100 karyawan. Hari Selasa pagi, di sini worm dilepaskan, itu menyebabkan itu menyebar sendiri melalui media yang dapat dipindahkan dan dapat di dan dapat menyalin dirinya sendiri untuk membuka share Windows. Kemudian ketika worm menginfeksi host, dia menginstal agen di OS, itu dia, dan butuh waktu beberapa jam setelah worm mulai tersebut. Setelah worm mulai menyebar, sebelum tanda tangan antivirus tersedia, organisasi tersebut telah mengalami infeksi yang luas dan perusahaan investasi telah memperkerjakan tim kecil yang terdiri dari pakar keamanan yang sering menggunakan dan model berlian dalam penanganan insiden keamanan. Kita mulai dari persiapan atau preparation. Di sini ada policy and procedure. Yaitu di sini ada apakah organisasi memiliki rencana penanganan insiden, berarti terdokumentasi yang menjelaskan peran dan tanggung jawab CSIRSCRT selama serangan. Nah, kedua ada apakah RRI merinci komunikasi untuk memberitahu pemangku kepentingan karyawan seperti karyawan manajemen penegak hukum berdasarkan tingkat keparahan insiden. Nah, kemudian ada apakah ada prosedur untuk menginstalasi sistem intervensi, membuat cadangan data dan memulihkan sistem setelah serangan. Kemudian kita kedua yaitu ada training dan awareness di sini. Apakah karyawan telah dilatih untuk mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan seperti instalasi perangkat lunak tidak sah atau masalah kinerja jaringan. Kemudian kedua ada apakah karyawan mengetahui resiko yang terkait dengan penggunaan media yang dapat dilepas. Dan yang ketiga itu apakah CSIRT dilatih dengan model Diamond untuk penanganan insiden dan familiar dengan teknik investigasi serangan worm dan DDoS. Nah, terakhir ada teknologi and tools, yaitu apakah organisasi memiliki solusi antivirus terbaru dengan pembaruan otomatis yang diaktifkan, apakah ada alat tersedia untuk mendeteksi anomali jaringan yang menunjukkan serangan DDoS, dan apakah organisasi memelihara cadangan sistem dan data kritis dengan jadwal rotasi cadangan yang terdefinisi dengan baik. Nah, selanjutnya kita mulai ke detection dan analisis. Di sini pertama initial detection di sini apakah memperingatkan si SRT ini tentang potensi insiden misalnya laporan pengguna, penurunan kinerja sistem, peringatan, pemantauan jaringan. Nah, kemudian kedua ada kapan deteksi awal dan apakah ada kronologi peristiwa yang mengarah ke sana. Dan yang ketiga di sini dapatkah kita mengidentifikasi sumber infeksi misalnya media yang dilepas yang terinfeksi dibawa oleh karyawan. Selanjutnya ada scope dan impact. Di sini ada berapa banyak sistem yang tampaknya terinfeksi worm sejauh ini. Apakah serangan DDoS mengaruhi sistem eksternal yang berhadapan dengan pelanggan asal sumber daya internal. Nah, kemudian apakah ada indikasi pencurian data atau upaya akses yang tidak sah bersama dengan serangan DDoS. Ketiga ada threat analysis, yaitu di sini dapatkah si SIRT mengonfirmasi jenis worm dan perilakunya seperti vektor infeksi, kemampuan agen DDoS,
Nah, kemudian apakah ada kerentanan yang diketahui dan yang dieksploitasi oleh worm, dan kemudian apakah ada intelijen ancaman yang tersedia pada worm spesifik ini ataupun serangan serupa. Nah, selanjutnya di sini kita masuk kepada containment, eradication, and recovery. Di sini mulai dari containment atau pengendalian, di sini langkah apa yang segera diambil untuk mengisolasi sistem yang terinfeksi dan mencegah penyebaran jaringan lebih lanjut. Kemudian kedua, haruskah organisasi mempertimbangkan untuk mematikan segmen jaringan tertentu atau layanan penting untuk mengurangi serangan DDoS? Nah, yang kedua itu masuk ke eradication atau pemberantasan. Di sini dapatkah si CSIRP menggunakan signatur antivirus terbaru untuk mendeteksi sistem yang terinfeksi. Kemudian jika worm mengeksploitasi kerentanan tertentu, apakah patch diterapkan dengan cepat untuk mencegah serangan lebih lanjut? Dan terakhir ada bagaimana kita dapat memastikan agen DDoS dihapus sepenuhnya dari sistem yang terinfeksi. Nah, selanjutnya ada pemulihan, yaitu pertanyaannya yaitu dapatkah organisasi memulihkan sistem dan data kritis dari cadangan tanpa mengorbankan integritas cadangan itu sendiri. Kemudian ada langkah apa yang akan diambil untuk memperkuat infrastruktur jaringan dan mencegah serangan serupa di masa depan. Terakhir, itu haruskah organisasi mempertimbangkan untuk memberitahu penegak hukum atau otoritas terkait tentang serangan tersebut tergantung pada tingkat keparahannya. Nah, di sini ada post post insiden activity atau aktivitas pasca insiden. Di sini masuk pada pertama itu post mortem analysis. Di sini yaitu melakukan tindak menyeluruh tentang insiden untuk mengidentifikasi akar penyebab, faktor-faktor yang berkontribusi dan keefektifan respon. Yang kedua adalah menganalisis log, laporan, dan data lain yang dikumpulkan selama insiden untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang apa yang terjadi. Ketiga, ada menentukan area di mana respon dapat ditingkatkan, seperti meningkatkan komunikasi, pelatihan, atau teknologi. Kemudian terakhir ada mempublikasikan temuan postmortem kepada pemangku kepentingan membantu mencegah insiden serupa di masa depan. Selanjutnya ada lesson learned, pelajaran yang bisa kita pelajari ini yaitu mengidentifikasi pelajaran penting yang dapat dipelajari dari insiden tersebut untuk meningkatkan postur keamanan organisasi. Kedua, ada mengembangkan praktik terbaik dan pedoman baru berdasarkan pengalaman insiden. Ketiga, yaitu ada mempraktik pembelajaran dan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk memperkuat postur keamanan. Ketiga, ada communication and reporting, yaitu pertama kita menyiapkan laporan insiden resmi yang merangkum detail insiden, dampaknya, dan tindakan yang diambil. Kemudian kita berkomunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang insiden tersebut sesuai dengan kebijakan organisasi. Dan yang terakhir itu memenuhi persyaratan pelaporan apapun yang mungkin berlaku untuk industri atau sektor tertentu. Kemudian lanjut yang keempat ada continuous improvement. Di sini itu memanfaatkan insiden ini sebagai kesempatan untuk program organisasi. Nah, kemudian meningkatkan dan memperbarui kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan. Ketiga, ada meningkatkan pelatihan dan kesadaran karyawan tentang keamanan cyber. Selanjutnya, ada melakukan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi secara berkala. Dan yang terakhir ada tetap up to date dengan ancaman dan kerentanan baru. Selanjutnya, kita masuk kepada skenario yang kedua, yaitu unauthorized um, payroll records. Di sini akses tidak sah itu catatan. Nah, sini seperti yang tadi kita akan pelajari skenario, kemudian kita akan diskusi dan kita akan tentukan pertanyaan pengenaan respon insiden yang sebaiknya ditanyakan pada setiap proses respon insiden. Nah, di sini skenarionya yaitu tentang rumah sakit berukuran menengah dengan beberapa kantor, satelit, dan layanan medis. Nah, organisasi ini memiliki lusinan lokasi yang memperkerjakan lebih dari 5.000 karyawan. 5.000 karyawan karena besarnya organisasi mereka mengadopsi model CSIRC, model dengan di sini SCRC dengan dengan tim tanggap insiden terdistribusi dan juga mereka mempunyai tim koordinasi yang yaitu mengawasi CSIRT dan membantu mereka untuk berkomunikasi satu sama lain.
Nah, pada suatu Rabu malam, di sini tim keamanan fisik organisasi menerima telepon dari administrator pengajian atau payroll ini, administrator yang melihat orang tak dikenal meninggalkan kantornya, berlari menusuri lorong dan keluar gedung. Administrator hanya membiarkan tempat kerjanya tidak terkunci dan tanpa pengawasan hanya selama beberapa menit. Program pengajian atau payroll ini eh, di sini eh, masih login dan berada di menu utama seperti dia meninggalkannya. Namun administrator memperhatikan bahwa mouse-nya telah digerakkan. Nah, tim tangkap insiden telah diminta untuk memperoleh bukti terkait insiden tersebut, insiden tersebut dan menentukan tindakan apa yang dilakukan. Di sini tim keamanan mempraktikkan model rantai pembunuh dan memahami menggunakan database Spheris ini untuk lapisan perlindungan ekstra. Mereka telah melakukan outsourcing sebagian staff ke MSSP untuk pemantauan 24/7. Nah, kita masuk ke preparation atau persiapan di sini policy and prosedurnya, yaitu apakah rumah sakit memiliki kebijakan penggunaan komputer yang terdokumentasi dengan jelas yang melarang meninggalkan workstation yang tidak terkunci dan tidak diawasi. Kemudian kedua, apakah kebijakan insiden keamanan rumah sakit mendefinisikan prosedur untuk melaporkan dan menangani potensi pelanggaran akses. Yang ketiga ada apakah tim tanggapan insiden terdistribusi atau SIERT terlatih dalam protokol pengumpulan dan penanganan digital. Kemudian lanjut, apakah ada prosedur yang ditetapkan untuk kerja dengan MSSP atau Managed Security Service Provider dalam hal insiden keamanan. Nah, kemudian terakhir ada apakah CSIRT memiliki akses ke alat forensik dan investigasi yang diperlukan untuk menganalisis insiden. Yang kedua ada training dan awareness. Kita masuk ke training awareness, yaitu apakah administrator, gaji, dan karyawan lain yang menangani data sensitif menerima pelatihan keamanan cyber secara teratur. Apakah pelatihan tersebut mencakup pentingnya mengunci workstation dan menerapkan kontrol akses yang kuat. Kemudian lanjut, apakah karyawan dilatih tentang cara mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Dan yang terakhir seperti itu, apakah tim CSIRT ini terlatih dalam model kill chain dan penggunaan Iris database untuk investigasi insiden. Selanjutnya ada ketiga itu teknologi and tools. Di sini apakah rumah sakit menggunakan perangkat lunak keamanan endpoint dan yang dapat mencetak aktivitas pengguna dan perubahan sistem. Selanjutnya apakah administrasi gaji dikonfigurasi untuk mengunci segera otomatis setelah periode tidak aktif tertentu. Kemudian lanjut, apakah MSSP memiliki kemampuan untuk memantau aktivitas mencurigakan pada jaringan rumah sakit. Selanjutnya, apakah Veris database dipelihara dengan baik dan berisi informasi terbaru tentang ancaman dan kerentanan. Nah, kita lanjut ke detection and analysis. Di sini detection analysisnya itu inisial kita masuk pertama inisial detection. Di sini bagaimana tim keamanan fisik mengetahui potensi pelanggaran akses. Misalnya laporan administrator gaji, keamanan, kemudian kapan insiden pertama kali terdeteksi dan apakah ada kronologi peristiwanya yang mengarah ke sana. Kemudian ketiga, apakah detail tambahan yang dapat diberikan oleh administrator tentang orang yang tidak dikenal itu, misalnya deskripsi fisik, pakaian. Selanjutnya ada scope and impact di sini. Apakah ada indikasi bahwa orang yang tidak dikenal tersebut mengakses data sensitif di workstation administrasi gaji di sini? Kemudian yang kedua, apakah log aktivitas pengguna atau alat pemantauan mendeteksi aktivitas mencurigakan pada workstation setelah administrator gaji meninggalkannya? Dan terakhir, apakah perlu mengisolasi workstation dari jaringan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut? Ketiga, kita lanjut ke threat analysis, yaitu apakah tim SCRI dapat mengidentifikasi bagaimana orang yang tidak dikenal mungkin mendapatkan akses ke workstation, misalnya mengamati administrator gaji untuk memasukkan kredensial social engineering.
Kemudian kedua ada apakah data forensik awal yang tersedia dari workstation untuk menunjukkan apa yang mungkin diakses dan atau selanjutnya itu apakah ada jenis malware yang dapat dipertimbangkan yang memungkinkan akses jarak jauh ke workstation. Terakhir itu apakah LCSRT dapat bertransaksi dengan Veris database untuk mencari informasi tentang serangan serupa atau teknik yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke containment, replication, dan recovery. Kita masuk ke yang pertama itu containment atau pengendalian. Di sini langkah pembatasan apa yang dapat segera diambil untuk mengisolasi workstation administrator penggajian eh, dan mencegah akses tidak sah lebih lanjut. Kemudian, haruskah workstation dimatikan atau diputuskan dari jaringan untuk mencegah potensi pencurian data? Ketiga, itu siapa yang harus diberitahu tentang insiden tersebut dan informasi apa yang harus dikomunikasikan kepada masing-masing pihak. Selanjutnya itu ada perlukah insiden tersebut dilaporkan kepada penegak hukum atau otoritas terkait. Nah, kemudian lanjut di sini kedua yaitu ada eradicate atau perantasan. Yaitu alat teknik forensik apa yang digunakan untuk menganalisis sortation menggunakan mencari bukti akses tidak sah. Selanjutnya itu alat dan strategi pembersihan malware spesifik apa yang akan digunakan untuk menghilangkan perangkat lunak berbahaya dari workstation yang terinfeksi. Selanjutnya, dapatkah CSR CSIRT ini mengkonfirmasi bahwa semua jejak malware telah dihilangkan dan tindakan apa yang akan diambil untuk mencegah infeksi ulang. Selanjutnya ada recovery atau pemulihan di sini. Dapatkah data administrator pengajian dipulihkan dari cadangan dan prosedur apa yang ada untuk memverifikasi integritas data yang dipulihkan. Kemudian langkah apa yang harus diambil untuk memastikan infrastruktur cadangan aman dan terlindungi dari gangguan di masa mendatang. Terusnya ada perubahan apa yang perlu dilakukan pada konfigurasi keamanan workstation untuk mencegah insiden serupa terulang kembali. Nah, sekarang kita masuk terakhir yaitu ke post incident activity atau aktivitas pasca insiden. Yaitu di sini kita akan lakukan tinjauan menyeluruh terhadap insiden untuk menganalisis akar penyebab faktor-faktor yang berkontribusi dan efektivitas respon. Kemudian kita akan identifikasi pelajaran penting yang dapat dipelajari dari insiden tersebut untuk meningkatkan postur keamanan organisasi, dan juga di sini kita siapkan laporan insiden resmi yang merangkum detail insiden, dampak, dan tindakan yang diambil. Selanjutnya tadi yaitu gunakan insiden ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan program keamanan cyber organisasi. Oke, sekian dari itu tugas 10 lab incident handling. Apabila salah-salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.